Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Walid Ulung, NIM 19233001, berasal dari kelompok 1. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, yaitu tentang peraturan daerah retribusi jasa usaha. Yang pertama yaitu perbandingan peraturan retribusi jasa usaha di Kota Makassar dan Kabupaten Tebo. Yang pertama yaitu peraturan daerah retribusi jasa usaha di Kota Makassar. 1. Daerah adalah Kota Makassar. 2. Wali kota adalah Wali Kota Makassar. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Pemerintah daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah. 6. Retribusi daerah. 7. Jasa. 8. Jasa usaha. 9. Pelelangan. 10. MES. 11. Wajib retribusi. 12. Masa retribusi. 13. Surat setoran retribusi daerah. 14. Surat ketetapan retribusi daerah. 15. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar. 16. Surat ketagihan retribusi daerah. 17. Pemeriksaan. 18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah. Sedangkan untuk peraturan daerah retribusi jasa usaha di Kabupaten Tebo, yang pertama, daerah adalah Kabupaten Tebo. 2. Pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tebo. 4. Pejabat. 5. Badan. 6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi. 7. Usaha. 8. Jasa usaha. 9. Kekayaan daerah. 10. Barang milik daerah. 11. Rumah potong. 12. Hewan. 13. Ternak. 14. Pemotongan hewan ternak. 15. Wajib retribusi. 16. Masa retribusi. 17. Pemungutan. 18. Surat setoran retribusi daerah. 19. Surat ketetapan retribusi daerah. 20. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar. 21. Surat tagihan retribusi daerah. 22. Pemeriksaan. 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Kemudian, jenis retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah Kota Semarang dan Tebo. Yang pertama, A. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 1. Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian barang milik daerah atau kekayaan daerah. 2. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. 3. Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang milik daerah atau kekayaan daerah. 4. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai ekonomis, dan luas kekayaan daerah. 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagai berikut. Yang pertama, jenis kekayaan. 2. Lama waktu pemakaian. 3. Peruntukan pemakaian. 4. Nilai strategis atau ekonomis pemakaian. Dan 5. Jumlah atau luas kekayaan daerah. B. Yaitu retribusi tempat pelelangan. 1. Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi. 2. Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangannya secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi, termasuk juga jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 3. Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemakaian tempat pelelangan. Selanjutnya,
yaitu retribusi tempat khusus parkir. Yang satu, dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas penggunaan atau pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan. Selanjutnya itu retribusi rumah potong hewan. Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan. Yang kedua, objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak meliputi penyewaan kandang, pemeriksaan kesehatan hewan, pemakaian tempat pemotongan. Yang ketiga, subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan jasa fasilitas rumah potong hewan ternak. Yang kelima, itu selanjutnya retribusi tempat penginapan atau villa. Dengan nama retribusi tempat penginapan atau villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penginapan atau villa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, objek retribusi tempat penginapan villa adalah pelayanan tempat penginapan villa yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, wajib retribusi tempat penginapan villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat penginapan atau villa. Yang keempat, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Dan yang kelima, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan. Selanjutnya, retribusi tempat penyeberangan di air. Yang pertama, dengan nama retribusi penyeberangan di air, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan. Yang kedua, objek retribusi tempat penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. Selanjutnya, subjek retribusi penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyeberangan di air. Selanjutnya, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yaitu tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penyeberangan atau barang. Dapat kita lihat di sini yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Tebo. Dan ini adalah retribusi tempat pelelangan. Yang pertama, Kota Makassar. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan dapat kita lihat yaitu yang A, komoditi karet Rp5, yang B, komoditi sawit Rp2,25. Sedangkan Kabupaten Tebo, jasa fasilitas tempat pelelangan ikan 5%, keranjang Rp100 per buah, sewa gerobak Rp200 per unit, sewa cold room, udang ekspor 200, udang lokal 100, ikan ekspor Rp100, ikan lokal Rp50. Kemudian yaitu retribusi tempat khusus parkir. Bisa sama-sama kita lihat di sini klasifikasi objek dan tarif. Selanjutnya, retribusi tempat penyeberangan di air. Struktur dan besarnya tarif retribusi masuk penyeberangan di air ditetapkan sebagai berikut. 1. Pas masuk penumpang membayar Rp1.000 untuk satu orang. Yang kedua, kendaraan roda 2 500 per satu kali masuk. Dan yang ketiga, kendaraan roda 4 1.000 per satu kali masuk. Selanjutnya, retribusi rumah potong hewan.
Yang pertama yaitu pemeriksaan antemortem sapi atau kerbau 10.000 per ekor per hari, babi 10.000 per ekor per hari, dan kambing 2.750 per ekor per hari. Yang B yaitu pemeriksaan postmortem sapi kerbau 10.000 per ekor, babi 10.000 per ekor, dan kambing 2.750 per ekor. 3. Pemakaian kandang sapi kerbau 4.000 per ekor per hari, babi 4.000 per ekor per hari, kambing 1.000 per ekor per hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.